Selamat malam rekan-rekan semua yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya Feby Timotius dari Bara Digital Ministry. Malam ini kita akan belajar bersama dengan hambanya Pendeta Bambang Wianto. Anda mengosongkan, Allah mengisinya. Nah, kalau begitu silakan pantengin dari awal hingga akhir. Dan sebelum kita akan mulai, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinanmu, menolong kami untuk hadir bersama-sama belajar kebenaran firman. Berkati Pendeta Bambang, berkati kami juga yang akan belajar dari kehidupan seorang yang hebat, Nehemia. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Selamat malam Pak Bambang, saya persilakan Pak. Ibu Bapak dan sahabat-sahabat muda, pada malam hari ini kita akan membahas tentang satu tema, yaitu Anda mengosongkan, Allah memenuhi. Tentu Anda akan bertanya-tanya, apa yang perlu kita kosongkan? Apa yang dikosongkan dalam diri kita? Kemudian dan apa yang akan dipenuhi melalui apa yang kita kosongkan dalam hidup kita ini? Tentu tema ini sangat menarik buat kita semuanya. Ibu Bapak, ada seorang yang berkata demikian, sebetulnya di dalam perjalanan kehidupan manusia itu, seluruh kehidupan manusia itu bagaikan sebuah bejana. Mengapa dikatakan demikian? Karena bejana kehidupan kita itu diisi oleh begitu banyak hal. Misalnya agenda pribadi atau visi pribadi kita. Tentu setiap orang punya agenda pribadi dan visi pribadi. Itu pasti sudah diisi dalam bejana kehidupan. Kemudian kita juga memiliki satu jebakan kesibukan. Ya, tentunya kita tahu setiap hari dalam kehidupan kita itu ada berbagai kesibukan dan kesibukan itu seringkali menyenangkan hati kita, tapi sebetulnya ada jebakan di dalamnya. Sehingga hidup kita hanya dipenuhi dengan kesibukan demi kesibukan. Kita juga melihat kepentingan diri sendiri juga begitu banyak di dalam kehidupan kita, di mana kita itu sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu demi kepentingan diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan semua berfokus untuk kepentingan diri saya. Ada ambisi pribadi, tentu itu dilepas dari kehidupan kita, di dalam bejana kehidupan kita, kita isi sampai penuh ambisi-ambisi kita. Kepuasan diri, wah, sesuatu yang menyenangkan, yang memuaskan diri kita kejar, dan kita isi di dalam bejana kehidupan. Kesombongan, nah ini adalah sesuatu yang seringkali kita lupakan. Banyak sekali dalam kehidupan kita sebetulnya. Kita mengisi seluruh kehidupan kita bagaikan sebuah bejana itu yang dipenuhi dengan kesombongan demi kesombongan dalam diri kita. Kita melakukan sesuatu supaya kita menjadi orang yang populer, orang yang ngetop, supaya orang itu melihat diri kita, siapa diri kita. Oh, kita tonjolkan. Kita juga seringkali mengandalkan diri. Sesuatu dalam kehidupan kita, mengandalkan diri itu adalah sesuatu yang kita isi dalam kehidupan kita. Di mana segala sesuatu kita merasakan bahwa diri kita ini adalah orang yang paling kuat dan saya bisa melakukan apa saja. Segala sesuatu dapat saya lakukan. Tapi juga Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda, kita juga mengisi bejana kehidupan kita setiap jam itu dengan dunia media sosial. Teknologi digital itu begitu menguasai akan diri kita. Wah, kita isi kehidupan kita dengan hal-hal yang semua dimuat dan ditampilkan di dalam dunia media sosial. Itu juga seringkali sangat memenuhi bejana kehidupan kita ini. Ibu Bapak, pada hari ini kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Nehemia. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam kehidupan Nehemia, Nehemia itu memiliki satu keteladanan di dalam hidupnya. Dia adalah seorang juru minuman raja, satu jabatan yang prestisius. Dia adalah orang yang begitu hebat di dalam hidupnya sehingga dia menjadi orang kepercayaan dari raja. Tapi melalui kisah Nehemia di dalam Alkitab, kita melihat ada satu kekuatan Nehemia yang begitu luar biasa yang dapat kita pelajari dari kekosongan bejana hidupnya. Ini yang berbeda. Manusia di dunia seringkali harus mengisi bejana kehidupannya dengan sebanyak-banyaknya yang kita harus isi supaya kita itu memiliki kekuatan, punya power, supaya kita bisa sukses, supaya kita bisa berhasil dalam hidup kita.
Alkitab justru mengajarkan Nehemia mengosongkan bejana hidupnya, tapi dia akhirnya dalam hidupnya, dalam tanda petik, sukses di dalam melaksanakan tugasnya. Kita tahu tentunya apa yang telah dilakukan Nehemia di dalam hidupnya. Membangun kembali tembok Yerusalem. Sesuatu yang prestisius itu dilakukan oleh dia sebagai seorang juru minuman raja. Ibu Bapak, mari kita belajar kekuatan Nehemia berasal dari kekosongan bejana hidupnya, supaya kita bisa belajar juga dalam hidupnya. Agar hidup kita ini benar-benar punya kekuatan yang sungguh-sungguh kita menjalani kehidupan kita berasal dari kekuatan karena kita mengosongkan bejana hidup kita. Ibu Bapak, kalau kita melihat di dalam bagian ini, tentu kita belajar mengapa Nehemia itu mengosongkan bejana hidupnya. Karena dia ingin Allah itu mengisi bejana hidupnya. Dia mengosongkan bejana hidupnya yang diisi oleh segala sesuatu yang dia rindukan, yang dia impikan, yang menjadi ambisi dari dia, yang menjadi visi dan tujuan hidupnya yang duniawi. Atau segala sesuatu yang dia anggap itu akan memberikan sesuatu yang powerful dalam hidupnya. Tapi justru Nehemia itu memberikan satu teladan. Dia mengosongkan dan meminta Allah yang mengisi akan bejana hidupnya. Inilah kekuatan dari Nehemia, sehingga dia biasa sukses untuk membangun tembok yang prestisius itu. Kita akan melihat Bapak Ibu dalam Nehemia pasal 1 ayat yang ketiga. Kata mereka kepadaku, yaitu orang-orang yang sudah kembali ke Yerusalem, yang dulunya mereka itu adalah orang-orang yang ditawan di Babilonia selama 70 tahun. Nehemia itu tidak pergi pulang ke Yerusalem karena dia mendapatkan satu jabatan prestisius menjadi juru minuman raja di Babilonia. Kisah ini adalah kisah yang berhubungan dengan satu hal di mana orang-orang dari Yerusalem itu pergi dan memberitahukan tentang kesukaran yang telah terjadi di mana tembok Yerusalem itu telah terbongkar dan pintu gerbangnya telah terbakar itu sudah sekitar 1 abad. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita memahami nih pasal 1 ayat 3 yang demikian bunyinya. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang tersisa di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ini adalah satu berita yang menyedihkan akan diri Nehemia. Dia sungguh sangat sedih. Sehingga kemudian Bapak Ibu, kita melihat pada waktu dia sangat sedih, tembok Yerusalem telah terbongkar dan telah terbakar Bapak Ibu. Pintu gerbangnya telah terbakar itu. Apa yang dilakukan oleh Nehemia? Bapak Ibu, kita melihat, tadi sudah saya katakan, Nehemia itu mengosongkan dirinya. Tidak langsung Bapak Ibu dia tancap gas. Mengisi kekosongan hidupnya dengan apa yang dia pikirkan. Begitu melihat, dia sedih sekali. Dia menangis. Dia bergumul dengan tembok Yerusalem yang terbongkar. Dan pintu gerbangnya yang terbakar itu. Bapak Ibu, dia tidak dengan sombong kemudian mengatakan, aku akan membangun. Oh, dia tidak dengan satu ambisi yang kuat di dalam dirinya. Dia mengatakan, saya akan berhasil membangun tembok itu. Tidak, dia tidak langsung tancap gas. Namun datang kepada Allah melalui doa dengan kerendahan hati dan pertobatan, mendahului visi, planning, atau solusi di dalam dirinya. Ini kekuatan, keteladan dari Nehemia. Dia tidak langsung tancap gas, tapi dia berdoa dengan kerendahan hati. Coba kita lihat Nehemia pasal 1 ayat 4. Ketika aku dengar berita ini, aku pun duduk menangis dan berkabung. Coba lihat. Aku pun duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berdoa, berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Nah, kita melihat di dalam bagian ini, ternyata Nehemia itu duduk menangis dan berkabung berhari-hari. Dia berpuasa. Dia tidak langsung tancap gas. Pada waktu mendengar berita,
Tempe Yerusalem itu telah terbongkar dan belum dibangun. Dia tidak langsung ngomong, aku akan membangunnya. Tidak. Dia bergumul di hadapan Tuhan. Ini adalah satu keteladanan dari Nehemia. Apa isi doanya? Di dalam Nehemia pasal 1 ayat 6 sampai 7 dikatakan, berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu. Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Aku dan kaum keluargaku juga telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambamu. Kita melihat Nehemia itu bergumul, berdoa, dan mengaku dosa. Dia tahu Allah itu sangat murka kepada bangsa Israel sehingga mereka dibuang ke Babilonia. Dan dia di situ melihat perlu ada satu pengakuan dosa, walaupun mungkin bukan dia sendiri yang berbuat dosa, tapi seluruh bangsa Israel. Tetapi dia berdoa dan memohon ampun dari Tuhan. Nehemia mengosongkan dirinya. Dia tidak langsung ngomong sama Tuhan, aku akan bangun. Tapi dia telah mengosongkan dirinya. Dia meminta ampun. Dia sungguh-sungguh bertobat. Dan dia menunggu apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada dirinya yang sedang bergumul untuk membangun ataupun untuk mencarikan solusi bagi tembok Yerusalem yang sudah terbongkar dan pintu-pintu gerbang yang terbakar itu. Dia tenang dulu, membiarkan Allah untuk mengisi bejana hidupnya itu. Ibu Bapak, keteladanan Nehemia telah datang kepada Allah melalui doa dengan kerendahan hati dan pertobatan, mendahului visi, planning, atau solusi. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Ya, kalau orang dunia tancap gas. Kita seringkali di gereja juga sama, tancap gas. Belum bergumul dengan Tuhan, tancap gas, begitu ya. Rapat majelis tanpa doa, buat program baru. Ini Bapak Ibu. Yeremia tidak. Nehemia tidak. Dia datang kepada Allah dengan doa dan bergumul. Ibu Bapak, kalau kita melihat kadangkala Allah memberikan beban yang ditaruh di dalam hati kita. Dan seharusnya kita memiliki kepekaan untuk berinisiatif mencari tahu apa yang Allah ingin kita kerjakan melalui beban yang ditaruh Allah dalam hati kita. Saudara, kalau kita melihat cerita kisah Nehemia ini, ya, kita bisa menarik satu kesimpulan. Kadang-kala Allah itu memberikan beban yang ditaruh dalam hati kita. Mungkin beban itu adalah persoalan keluarga. Mungkin beban itu adalah kenakalan anak-anak remaja. Mungkin beban itu adalah melihat orang sekitar kita yang terkena narkoba. Mungkin beban itu adalah kita menangisi. Karena begitu banyak anak-anak yang tidak dirawat oleh orang tuanya, dibiarkan di pinggir jalan, berkeliaran di mana-mana. Mungkin beban itu adalah dunia pendidikan, di mana begitu banyak orang yang tidak menyekolahkan anaknya, dan kita punya beban di dunia pendidikan. Tetapi Bapak Ibu, sebelum kita tancap gas, seharusnya kita memiliki kepekaan untuk berinisiatif, mencari tahu apa yang Allah ingin kita kerjakan melalui beban yang kita taruh dalam hati kita. Kita cari dulu, Bapak Ibu, apa yang Allah ingin untuk kita kerjakan. Kita berinisiatif. Oleh karena itu, kalau kita melihat melalui Nehemia, agenda pribadi itu harus disingkirkan. Agenda, visi, planning, solusi Allah itu yang seharusnya memenuhi bejana kehidupan Nehemia. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, itu benar-benar di dalam diri kita, agenda pribadi kita singkirkan. Agenda, visi, planning, solusi Allah itu yang memenuhi bejana kehidupan kita ini. Itu yang seharusnya ada. D.L. Moody, tentu pengkhotbah yang besar, yang luar biasa. Dia mengatakan demikian. Sebelum berdoa meminta supaya Allah memenuhi bejana kita,
Saya percaya kita harus berdoa supaya Allah mengosongkan bejana kita. Dia juga sama, punya prinsip yang sama. Sebelum berdoa, meminta supaya Allah memenuhi bejana hidup kita ini, kita harus berdoa dulu supaya Allah itu mengosongkan bejana kita. Bapak Ibu, untuk mengosongkan ambisi pribadi kita, kesombongan kita, kepuasan diri kita, visi misi pribadi kita ini, Bapak Ibu, seringkali kita tidak mampu. Jelas kita tidak mampu. Karena kita sudah dipenuhi oleh keinginan-keinginan pribadi kita, keinginan-keinginan duniawi kita, keinginan-keinginan kedagingan kita. Oleh karena itu, ilmu Bli mengatakan, sebelum berdoa, meminta Allah memenuhi bejana kita, kita berdoa meminta kepada Allah untuk mengosongkan bejana diri kita dulu. Itu ilmu Bli mengatakan. Kita harus ada pengosongan sebelum ada pemenuhan. Dan ketika hati kita serta segala sesuatu yang berlawanan dengan Allah itu dikeluarkan, maka roh Allah itu akan datang. Bapak Ibu, itu yang terjadi dalam kehidupan Nehemia. Pada waktu pengosongan itu terjadi, dan ketika hati kita disertai segala sesuatu yang berlawanan dengan Allah itu dikeluarkan, maka kita yakin roh Allah itu akan bekerja, memenuhi hati kita. Roh Allah itu yang memimpin di dalam diri kita untuk peka mendengarkan apa yang Allah inginkan untuk kita kerjakan di dalam hidup kita ini. D.L. Moody juga mengatakan Allah tidak membiarkan seorang pun pergi dalam keadaan kosong, kecuali kalau mereka sudah penuh dengan dirinya sendiri. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh, dan kita ingin supaya Tuhan memberikan kepada kita kemampuan mengosongkan bejana hidup kita ini, apa yang diisi dalam bejana hidup kita ini, kita yakin Allah tidak akan membiarkan kita pergi dalam keadaan kosong. Enggak. Dia akan memenuhi apa yang dia rindukan untuk kita kerjakan dalam hidup kita ini. Keteladanan Nehemia berikutnya adalah setelah menunggu 4 bulan. Nehemia kembali berdoa waktu ditanya raja. Dan Allah memberikan visi yang jelas kepada dirinya untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Coba lihat. Yeremia menunggu 4 bulan. Dia tidak langsung tancap gas. Menunggu 4 bulan. Menunggu 4 bulan pun, dia masih berdoa ketika raja itu bertanya kepada dirinya. Apa yang ditanya raja? Dalam Nehemia pasal 2 ayat 4-5 dikatakan, kata raja kepadaku, apa yang kau inginkan? Waktu melihat wajah Nehemia yang sedih, raja bertanya, apa yang kau inginkan? Lalu dikatakan, Bapak Ibu, dalam ayat 4, aku lalu berdoa kepada Allah semesta langit. Dia tidak langsung menjawab. Aku lalu berdoa kepada Allah semesta langit. Dan jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota tempat pemakaman nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Jadi setelah berdoa, dia diyakinkan Allah bahwa dialah sebagai seorang juru minuman raja yang tidak mengerti seluk-beluk akan pembangunan sebuah tembok. Bagaimana seorang juru minuman raja bisa membangun tembok Yerusalem yang begitu tinggi, yang begitu tebal. Yeremia tidak punya pengalaman. Tetapi Allah memenuhi bejana hidupnya. Allah sungguh menyatakan visi misi yang begitu dalam dirinya. Kita melihat apa yang terjadi. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda, setelah dia sungguh meyakini karena dia sudah berdoa pada Tuhan, dia berani ngomong sama Tuhan, berani mengatakan pada raja, utuslah aku. Utuslah aku. Bapak Ibu, tentu tidak mudah bagi Nehemia meninggalkan istana. Karena dia juru minuman raja, seorang yang sangat amat dipercaya oleh seorang raja. Kalau raja tidak berkenan, maka dia akan mendapatkan hukuman. Tetapi karena dia yakin bahwa dia diutus oleh Allah untuk pergi ke sana, dia berkata kepada raja, utuslah aku ke Yehuda. Bapak Ibu, bagaimana proses sebuah beban diberikan Allah kepada kita itu? Allah setelah meletakkan beban pergumulan ditaruh dalam hati kita sampai pada waktu Allah
bukan waktu kita. Menginspirasi kita dengan membuka visi yang jelas, yang membuat kita dengan penuh kegairahan mengeksekusi visi dari Allah. Jadi Allah setelah meletakkan beban pergumulan ditaruh dalam hati kita sampai pada waktu Allah, bukan waktu kita. Karena Nehemia 4 bulan Bapak Ibu bergumul. Itu waktu Allah yang tepat, bukan waktu yang dirancang oleh Nehemia. Itu menginspirasi kita untuk membukakan visi yang jelas. Dengan penuh kegairahan, kita itu mengeksekusi visi Allah yang ditaruh di dalam bejana kita yang kosong itu. Bapak Ibu, keteladanan Nehemia itu tidak mengandalkan hikmatnya maupun jabatannya. Dia tidak. Bisa saja dia itu mengandalkan jabatannya kepada raja. Meminta hak privilege yang istimewa. Nehemia orang yang pintar, tidak mengandalkan hikmatnya. Tetapi tetap mengandalkan Allah agar Allah bekerja di hati raja ketika dia meminta apa yang diinginkan. Oh, dia tetap minta Allah bekerja di dalam hati raja. Mengapa saya katakan demikian? Kita melihat di dalam ayat 8. Juga 10 surat bagi Asaf. Yaitu artinya apa? Raja diminta oleh Nehemia untuk membuat 10 surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok dan pitu-pitu puri di dekat bait suci, untuk tembok kota, dan untuk rumah yang akan kudiami. Raja mengabulkan permintaan itu, karena tangan baik Allahku melindungi aku. Raja itu mengikuti semua permintaan dari Nehemia. Bayangkan, semua yang diminta diberikan. Bahkan meminta kayu diberikan. Tapi Nehemia apakah sombong? Dia mengisi bejananya dengan kesombongan? Tidak. Dia tetap mengatakan, karena tangan baik Allahku yang melindungi aku. Luar biasa. Nehemia memiliki keberanian melaksanakan visi Allah dengan tidak mengandalkan diri sendiri atau jabatannya, melainkan mengandalkan Allah untuk memampukan dirinya melaksanakan visi yang mulia dari Allah. Seorang yang bernama Patrick Morley mengarang satu buku yang bagus yang berisi masalah yang berhubungan dengan keteladanan kehidupan Nehemia. Dia menuliskan "You are the plan". Artinya apa? Kita adalah rencana Allah itu sendiri. Hidup kita adalah rencana Allah itu sendiri. Nehemia itu memiliki keberanian melaksanakan visi Allah dengan tidak mengandalkan diri sendiri atau jabatannya, melainkan mengandalkan Allah untuk memampukan dirinya melaksanakan visi yang mulia dari Allah. Karena dia tahu, you are the plan. Allah mengatakan pada Nehemia, you are the plan. Kamu itu adalah rencana Allah. Dia berani mengambil kesempatan itu. Bayangkan Bapak Ibu. Dan sahabat-sahabat muda, dia adalah seorang juru minuman raja yang tidak mengerti seluk-beluk bangunan. Tapi dia bisa membangun tembok Yerusalem yang prestisius itu. Pada hari itu ketika mereka mempersembahkan korban yang besar, karena tembok itu sudah bisa dibangun dengan baik. Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Coba lihat, mereka bersukaria karena Allah memberikan mereka kesukaan besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria, sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Mereka bersukacita. Bersukacita itu adalah bersukacita di dalam Tuhan. Mereka bersukaria karena Allah yang memberikan sukaan yang besar di dalam diri mereka. Kenapa Allah memberikan kesukacitaan dalam diri mereka? Karena dia sungguh menghargai Nehemia adalah orang yang rendah hati, memenuhi panggilan Allah di dalam hidup. Ibu Bapak, inilah yang dikatakan oleh Morley juga, let the rejoicing begin. Inilah yang seharusnya membuat kita bergairah memenuhi panggilan Allah. Panggilan kita adalah tentang apa yang Allah inginkan, apa yang Allah lakukan, apa yang Allah ubah, dan apa yang Allah transformasi bagi ciptaannya. Jadi panggilan Allah adalah bukan apa yang kita inginkan, bukan apa yang ingin kita lakukan, bukan apa yang ingin kita ubah dengan keadaan kita, bukan dengan apa yang kita transformasi di dalam kehidupan masyarakat sekitar. Bukan. Panggilan kita adalah tentang apa yang Allah inginkan, apa yang Allah lakukan, apa yang Allah ubah, apa yang Allah transformasi bagi jabatan, bagi sebuah ciptaan.
Inilah yang membuat kita bersukacita bukan hanya menjadi agen perubahan, tetapi kita juga diubah oleh Allah. Kita bertumbuh dalam martabat sebagai anak Allah, menjadi jauh lebih percaya diri, lebih fokus, tidak kehilangan tujuan hidup, mengalami kepuasan karena terlibat dalam agenda Allah yang besar untuk memulihkan dunia ciptaannya. Ini yang harus ada dalam diri kita. Kesukacitaan. Kita melihat Bapak Ibu, satu kesukacitaan ilahi itu diberikan oleh Allah pada saat kita melaksanakan agenda Allah sampai pada ketuntasannya. Nehemia berhasil sampai membangun tembok Yerusalem itu dengan sukses. Dan sukacita ilahi itu dia nikmati. Bukan hanya dia, tapi seluruh rakyat, seluruh masyarakat di Yerusalem sangat bersukacita. Sangat bersukacita. Dan kita melihat Nehemia itu sangat bersukacita. Karena panggilan dia adalah apa yang Allah inginkan, apa yang ingin Allah lakukan melalui dirinya, apa yang Allah telah ubah di dalam dirinya, dan apa yang Allah transformasi bagi kehidupan orang-orang yang ada di Yerusalem dengan pembangunan tembok Yerusalem itu. Kekuatan Nehemia berasal dari kekosongan bejana hidupnya, saudara. Meminta Allah mengisi bejana hidupnya. Inilah kekuatan Nehemia. Mother Teresa mengatakan, Yesus meminta aku pergi ke lubang yang paling gelap dari orang-orang miskin untuk membawa orang-orang yang paling miskin kepada Yesus, mengenalkan Yesus kepada mereka. Panggilan Mother Teresa sangat jelas. Yesus meminta dia pergi ke lubang yang paling gelap dari orang-orang miskin untuk membawa orang yang paling miskin itu kepada Yesus dan mengenalkan Yesus kepada mereka. Sebelum dia pergi ke surga, Mother Teresa, Bapak Ibu, sampai akhir hidupnya, kita melihat Mother Teresa itu sangat setia. Dia melihat foto Yesus dan berkata, Yesus, aku tidak pernah menolak apapun darimu. Bapak, Ibu, dan sahabat muda pada hari ini, kalau Tuhan berikan satu beban dalam hidup kita, mungkin beban itu bagi kita tidak masuk akal. Mungkin beban itu memberatkan diri kita. Mungkin beban itu membuat kita merasa khawatir. Tapi maukah kita seperti Mother Teresa mengatakan, aku tidak pernah menolak apapun darimu. Seperti Nehemia, tidak menolak, walaupun dia mempertaruhkan jabatannya sebagai seorang juru minuman raja, jabatan yang prestisius itu. Bapak Ibu, pernahkah kita terbayang ada seorang yang dari ibu kota, orang yang sangat pintar, yang kalau di Jakarta dia mendapatkan reputasi, tapi dia mau pergi ke daerah NTT, bukan hanya ke daerah, tapi daerah itu sangat pelosok sekali, untuk menuju dari kota ke tempat dia mengajar, itu 8 jam perjalanan. Dan kalau tidak hati-hati, dia bisa terjatuh dari sepeda motor. Dia sangat mencintai masyarakat di sana, dan dia menjadi seorang guru yang biasa. Pada waktu dia ditanya, kenapa kamu pergi ke sini? Karena Yesus memberikan visi yang jelas bagi dirinya untuk mengajar kepada anak-anak di daerah pelosok yang tidak mengenyam akan pendidikan. Kemudian ditanya, bagaimanakah kamu hidup? Dia mengatakan, kalau dari apa yang saya dapatkan, tidak mungkin saya hidup. Tetapi hidup saya itu dihidupi oleh Kristus, di mana dia memberikan segala sesuatu dan kekuatan, sehingga saya dapat hidup sampai pada hari ini. Saudara Mother Teresa mengatakan, aku tidak pernah menolak apapun darimu. Mother Teresa mengatakan, mati terhadap diri sendiri, mengosongkan bejana dirinya. Jangan mengatakan tidak kepada Yesus. Kita harus mati terhadap diri sendiri. Itu yang terjadi. Kyle Edelman di dalam bukunya The End of Me mengatakan, ukuran pemenuhan yang kita terima dari Allah berbanding lurus dengan tingkat kekosongan kita. Jangan puas hidup dengan penuh, kejarlah hidup yang dipenuhkan. Kita jangan puas dengan hidup yang penuh, yang kita penuhi sendiri, tapi kejarlah hidup yang dipenuhkan oleh Allah.
ukuran pemenuhan kita terima dari Allah berbanding lurus dengan tingkat kekosongan. Jangan puas dengan penuh, kejarlah hidup yang dipenuhkan. Amin. Baik, terima kasih Pak Bambang untuk penjelasan malam hari ini ya, luar biasa ketika ini sesuatu yang rasanya ketika Pak Bambang sampaikan menggelitik saya ketika Nehemia itu ya tadi ya, misalnya Nehemia itu yang biasanya meninggal dalam konteks di kerajaan lalu meninggalkan sesuatu yang tidak biasa begitu ya dan bukan keahliannya itu, jadi iya ya, kayaknya belum terperhatikan di bagian itu Pak. Nah kalau demikian Pak, misalnya kenapa ada banyak orang yang punya banyak beban, misalnya dalam konteks pelayanan tapi bisa mandek di tengah jalan ketika mungkin rasanya tuh ini bukan apa yang jadi pekerjaan saya. Nah, kalau begitu bagaimana Pak? Bagaimana caranya supaya saya dan kita semua yang mendengar Episode dari sebuah ayat itu kita melihat Nehemia tidak pernah lepas untuk memiliki satu relasi dengan Allah. Dan dia sungguh mengandalkan Allah di dalam setiap dia mengambil keputusan. Dia tidak langsung tancap gas, gitu ya. Seringkali kita langsung tancap gas, begitu ya. Tapi kita melihat dari satu ayat ke ayat yang lain, maka di situ kita melihat Nehemia itu selalu mengatakan dia berdoa, dia mengaku dosa, kemudian dia juga mengatakan Allah yang telah berbuat baik. Dan kalau kita melihat di dalam Nehemia keseluruhan, selalu dia tidak berbicara tentang diri, tapi selalu berbicara tentang Allah, 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 Allah. Nah, apakah Nehemia tidak pernah mengalami kesulitan? Oh, kesulitan. Kalau kita melihat di dalam kitab Nehemia, dia ditentang, begitu ya. Dan ada pihak-pihak yang mau mematikan dan kemudian menggagalkan pembangunan itu. Oh, Nehemia akan menghadapi seperti itu. Nah, kalau kita kemudian di dalam diri kita langsung tancap gas dan itu merupakan sesuatu yang kita idealkan, banyak orang yang gugur sebelum itu terjadi. Karena itu menjadi ambisi pribadi. Tapi kalau itu visi dari Allah, kita melihat pada waktu Nehemia itu mendapatkan begitu banyak serangan. Kita melihat Nehemia dalam keseluruhan pasal-pasal berikutnya. Dia tidak mudah membangun itu. Tapi kenapa Nehemia itu berhasil dan konsisten sampai pada akhirnya? Karena Nehemia itu tahu Allah yang telah mengagendakan pembangunan tembok Yerusalem melalui dirinya. Maka dia mengatakan Allah itu yang akan menyelesaikan melalui dirinya. Kita harus yakin tuh Pak Pepi. Kalau itu benar-benar agenda dari Allah, maka kita yakin Allah itu akan menuntaskan agendanya. Allah tidak pernah gagal. Dan kita harus sungguh mengandalkan Tuhan. Kalau pada hari ini Bapak, Ibu, dan sahabat muda mengalami satu pelayanan dan itu visi dari Allah, Bapak Ibu mungkin saat ini sedang babak belur, mungkin sedang bergumul berat mau meneruskan atau tidak. Ingatlah, kalau itu beban dari Allah, Bapak Ibu bertahanlah. Allah akan memampukan kita seperti Allah memampukan Nehemia menghadapi segala kendala itu dengan luar biasa. Allah memberikan hikmat kepada Nehemia, seorang juru minuman raja yang mungkin kenalnya nyala sirup es, gitu ya. Kemudian bagaimana dia mengenal hanya bagaimana membuat jus yang baik, yang enak buat rajanya, begitu ya. Lalu bagaimana membuat satu minuman yang menyegarkan pada siang hari yang terik kepada raja, begitu ya. Kemudian suruh ngitung-ngitung batu bata, suruh ngitung-ngitung semua semen, begitu dan sebagainya. Ya tidak mungkin, begitu ya. Dan apalagi diserang dan diserang terus oleh musuh-musuhnya. Wah, bisa frustasi. Tapi dengan hikmat Tuhan dia bisa menyelesaikan. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan, Anda sudah mengosongkan tidak bejana hidup Anda. Dan minta Allah memenuhi bejana hidup. Itu yang akan memberikan kekuatan di dalam dirimu. Demikian jawaban saya, Pak.
Wah, baik, baik. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Jadi ini sesuatu yang penting ya. Ini bukan soal apakah kita menjalani yang jadi agenda secara khusus ya, apakah ini apa yang dimau Tuhan atau bukan. Nah Pak, kalau begitu dalam konteks Yeremia yang tadi Bapak jelaskan kan dia sebagai juru minum raja begitu ya Pak. Lalu ini tampil sangat-sangat bukan hanya berbeda tetapi bertentangan dengan kebiasaan dan pekerjaan keahliannya begitu. Nah, pertanyaannya apakah Tuhan juga bisa pakai kita nih Pak di zaman sekarang yang sesuatu sebenarnya bukan bidang kita atau keahlian kita sehingga bisa ditempatkan di tempat lain atau bidang tertentu yang dalam konteks sama seperti Yeremia ini Pak? Ya, saya menjumpai banyak di lapangan orang-orang yang saya dapat katakan adalah lintas kemampuan ya di dalam melayani Tuhan. Saya begitu kagum, begitu banyak orang yang katakanlah menjadi misionaris. Orang yang begitu hebat di dalam dunia kedokteran, orang yang ahli yang begitu luar biasa, kemudian menjadi misionaris ke daerah begitu ya, mengabarkan Injil, lalu kemudian mulai membangun begitu ya, membangun gereja bersama masyarakat sekitar, membangun katakanlah bagaimana kemudian mereka memiliki satu bangunan untuk membuat pengolahan bahan makanan begitu ya dan lain sebagainya ya dan kemudian bagaimana merancang sebuah mesin yang sederhana supaya memudahkan di dalam produksi dan sebagainya. Oh, saya melihat itu. Ya luar biasa ya. Kadang-kadang saya tanya, "Lu dari mana ini belajar?" Dia bilang nggak tahu bagaimana. Kemudian kami bersama-sama merancang kemudian bisa jadi. Nah, itu adalah sesuatu yang memang Tuhan berikan dan Tuhan pelengkapi. Maka saya katakan, saya tetap yakin bahwa kalau Tuhan itu sudah mengutus kita, maka Allah mengubah kita. Amin, Pak Febi. Itu yang terjadi. Itu adalah satu kuasa supranatural yang kita tidak tahu. Saya dulu adalah orang yang tidak mudah untuk berbicara, dan saya adalah orang yang tidak ahli untuk berbicara. Tiba-tiba Allah panggil saya untuk menjadi seorang hambanya. Saya juga bingung gitu loh. Apakah nanti saya bisa berkhotbah dan sebagainya ya. Gitu. Jadi kalau kita melihat di dalam bagian kehidupan kita, itu begitu banyak orang yang lintas akan keahlian. Saya juga pernah menjumpai orang-orang yang melayani yang begitu sukses, yang begitu luar biasa. Dia adalah sebenarnya orang-orang yang kemudian di dalam hidupnya itu adalah bergerak di dalam dunia bisnis, begitu ya, di dalam dunia bisnis. Tetapi kemudian dia sungguh-sungguh mendharma baktikan hidupnya untuk Tuhan. Kemudian dia pergi ke pedalaman dari satu gunung ke gunung yang lain, begitu ya, untuk mengabarkan Injil, untuk membina orang-orang yang ada di sana. Tapi saya juga melihat ternyata dia adalah seorang yang benar-benar di dalam hidupnya itu kemudian bisa menguasai hal-hal yang sungguh luar biasa. Yaitu apa? Dia itu kemudian bisa merancang bagaimana sebuah desa itu dirancang sedemikian indahnya dan kemudian desa itu menjadi suatu desa yang nyaman untuk ditinggali, gitu ya. Lalu ditanya sama orang-orang, apakah kamu juga dulu adalah seorang yang pernah bercocok tanam atau bertani atau punya kebun di rumahmu? Nggak punya. Dia langsung ngomong, saya pegang sekop aja nggak pernah. Gitu ya. Apalagi mengenali daun-daunan. Saya tidak pernah mengenali daun apa, bunga apa, dia tidak mengerti. Gitu. Tetapi bagaimana kemudian dalam kehidupannya dia bersama dengan masyarakat di sana, kemudian dia bisa membangun sesuatu yang luar biasa. Begitu ya. Dan itu memberikan satu kontribusi kesaksian yang baik di mana dia secara holistik melayani masyarakat. Nah, kita melihat begitu banyak kejadian-kejadian yang sangat ekstrim itu terjadi, tapi semua itu saya ingin mengatakan satu hal saja. Kalau Allah sudah mengutus kita, Allah memampukan kita. Dan ingatlah, apa yang Allah kerjakan itu bersifat ilahi. Mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil bagi Allah. Itu yang akan terjadi. Itu Anda harus yakin. Kalau Tuhan sudah panggil, saudara merasa gentar. Betul, kita gentar. Karena mustahil di dalam pikiran kita bagi manusia. Tapi ingatlah, kalau Allah sudah mengisi bejana hidupmu, maka Allah juga akan mengisi sampai penuh dengan kuasa supranaturalnya. Yang mustahil itu tidak mustahil bagi Allah. Amin. Amin, amin. Terima kasih sekali Pak Bambang. Jadi
Teman-teman, ini penting buat kita ya, yang mungkin sedang bergumul dengan konteks pelayanan atau sesuatu yang Tuhan arahkan, tapi kayaknya kok saya nggak punya basic atau nggak punya kemampuan atau nggak punya keahlian. Nah, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Bambang, kalau itu semua dari Tuhan, Tuhan yang atur dan Tuhan akan perlengkapi kita semua. Baik, terima kasih Pak Bambang, ini sungguh luar biasa buat kita semua malam hari ini bersama-sama belajar dari Bapak dengan penjelasan yang juga mendalam. Dan buat teman-teman kalau ada komentar atau pertanyaan seputar dengan tema yang tadi kita dengar bersama-sama, silakan menulisnya di kolom komentar. Dan sebelum kita berpisah, saya rindu kalau mungkin ada closing statement dari Pak Bambang dan sekaligus menolong kita menutup di dalam doa, Pak. Ya, bagi saya pribadi adalah mari kita meneladani Nehemia. Kita berani mengosongkan bejana hidup kita dan membiarkan Allah memenuhi hidup kita. Kita bukan mengejar untuk memenuhi hidup kita, tapi kita mengejar dipenuhi oleh Allah. Itu yang harus jadi prinsip hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami belajar dari Nehemia, biarlah kami mengasihi bejana hidup kami, semua berasal dari Allah. Itulah yang terbaik untuk hidup kami. Kami menjalani hidup sesuai dengan apa yang Allah inginkan untuk kami lakukan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Berikan kepada kami satu beban dan pergumulan yang menyebabkan kami berani untuk mengambil langkah, melakukan apa yang Allah ingin untuk kami lakukan dalam hidup kami selama di dunia ini. Agar hidup kami adalah satu hidup yang berkenan di hati Tuhan, yang sesuai dengan agenda Allah, bukan agenda pribadi kami. Demikian kami berdoa, doa yang jauh dari sempurna ini kami laskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Bambang buat pelajaran hari ini dan malam hari ini. Buat teman-teman yang sudah bergabung, kami juga mengucapkan terima kasih. Jangan lupa terus mendukung pelayanan ini bersama dengan cara subscribe dan follow media sosial dari Bara Digital Ministry. Saya Feby Timotius bersama dengan Pendeta Bambang. Kami undur diri. Tuhan berkati kita semua. Amin.